Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miranda Haryabella Koiria selaku moderator pada presentasi kali ini. Di presentasi kali ini, kelompok 4 akan membahas tentang pengenalan e-commerce dan e-business. Untuk bagian 1 akan disampaikan oleh Sakila Salsabila. Untuk bagian 2 akan disampaikan oleh Septi Widiawati. Untuk bagian 3 akan disampaikan oleh Berliana Amelia Putri. Untuk bagian 4 akan disampaikan oleh Nabila Syakira. Untuk bagian 5 akan disampaikan oleh Ernanda Berliana Putri. Untuk bagian 6 akan disampaikan oleh Friska Ayu Rauliana. Untuk bagian 7 akan disampaikan oleh Listi Koirunisa. Untuk bagian 8 akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, silakan Sakila Salsabila memaparkan penjelasan tentang bagian 1 dan dilanjut dengan penjelasan presentator lainnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Sakila Salsabila akan memaparkan bagian 1, yaitu definisi e-commerce. Istilah e-commerce mulai muncul sekitar tahun 1990 sebagai inisiatif merubah transaksi jual-beli dari cara konvensional ke dalam bentuk digital elektronik berbasis komputer dan jaringan internet. Beberapa ahli mendefinisikan e-commerce sebagai berikut. Menurut Kim dan Moon, pada tahun 1998, definisi e-commerce adalah proses untuk mengantarkan informasi, produk, layanan, dan proses pembayaran melalui kabel telepon, koneksi internet, dan akses digital lainnya. Kemudian, Borakis, Korgiantakis, dan Migdalas pada tahun 2002 berpendapat bahwa e-commerce merupakan bentuk perdagangan barang dan informasi melalui jaringan internet. Lalu Quayle di tahun yang sama, yaitu 2002, mendefinisikan e-commerce sebagai berbagai bentuk pertukaran data elektronik atau Electronic Data Interchange (EDI) yang melibatkan penjual dan pembeli melalui perangkat mobile, email, perangkat terhubung mobile, di dalam jaringan internet, dan internet. Dan yang terakhir, Shafley pada tahun 2007 berpendapat definisi e-commerce sebagai semua bentuk proses pertukaran informasi antara organisasi dan stakeholder berbasis media elektronik yang terhubung ke jaringan internet. Perkenalkan, saya Septi Widiawati yang akan menjelaskan tentang latar belakang munculnya e-commerce. Latar belakang munculnya e-commerce didasari dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat, terutama pada sektor telekomunikasi, yaitu internet. Pemanfaatan internet pada bidang ekonomi adalah munculnya situs jual beli online atau e-commerce yang mempermudah proses transaksi tanpa adanya pertemuan antara penjual dan pembeli secara langsung. E-commerce juga muncul dikarenakan anggapan ketidakefisiensi manusia dalam melakukan perdagangan secara konvensional dengan langsung mendatangi toko-toko, pasar, mal, dan tempat perdagangan lainnya. Hal inilah yang menjadi faktor pengaruh peralihan kebiasaan baru dari jual beli konvensional ke jual beli online atau e-commerce. Selanjutnya ada faktor penyebab munculnya e-commerce di era digital, yaitu adanya evolusi komputer beserta hardware dan software. Terus juga ada perkembangan teknologi informasi, terutama akses internet yang semakin terjangkau dengan perkembangan perangkat keras komputer seperti komputer desktop, komputer jinjing, perangkat mobile, untuk mudah terhubung ke dalam jaringan internet, serta kemajuan sistem operasi desktop dan server dengan munculnya versi-versi terbaru. Di sini juga ada data dari www.batumenyan.desa.id. Dia menguak tren e-commerce dengan pertumbuhan dan peluang di era digital yang dari 26%-an sampai 56%-an. Selanjutnya ada alur kegiatan pada e-commerce dan 4 komponen penting dalam e-commerce. Yang pertama ada penjual. Pihak penjual dapat berupa pemilik toko online, bersangkutan, atau sejumlah pelaku usaha. Yang kedua, ada konsumen. Pihak yang memegang peran penting di dalam jalannya sebuah e-commerce. Yang ketiga, teknologi. Teknologi mencakup semua teknologi informasi terkini yang digunakan dalam jalannya e-commerce, dimulai dari teknologi web,
aplikasi mobile, keamanan transaksi, ERP, POS. Yang keempat, ada jaringan komputer atau internet. Adanya internet ini mampu melayani seluruh pengguna di seluruh dunia. Cukup dengan komputer dan internet, siapapun dapat menjadi penjual, pembeli, serta melakukan transaksi jual-beli dengan cepat dan mudah. Oke, selanjutnya di sini ada definisi e-bisnis. E-bisnis itu dapat dipahami sebagai transformasi dari proses-proses di dalam suatu organisasi untuk mewujudkan customer value dengan memanfaatkan teknologi komputer, aplikasi komputer, filosofi komputer, dan paradigma komputer. Tujuannya adalah untuk menciptakan bisnis yang lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Jadi, apa pengertian dari e-bisnis? Bisnis itu adalah penggunaan dari jaringan atau internet dalam pemberdayaan proses bisnis atau perdagangan elektronik, komunikasi organisasi, kolaborasi antar perusahaan dengan pelanggan atau pemasok dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi, penggunaan jaringan atau penggunaan elektronik dalam melakukan proses bisnis itu disebut dengan bisnis. Intinya apa saja kegiatan dalam bisnis yang menggunakan elektronik atau menggunakan internet atau menggunakan komputer atau menggunakan apa saja yang berkaitan dengan elektronik di dalam suatu kegiatan bisnis itu disebut dengan e-bisnis. Jadi di sini yang udah kita ketahui ya bahwa bisnis itu dia memanfaatkan yang pertama bisa menggunakan internet, bisa menggunakan intranet, bisa menggunakan extranet atau jaringan lain-lainnya. Nah, jadi di antara e-bisnis dan e-commerce itu dia mempunyai kesamaan atau perbedaan. Jadi itu gini, penggunaan dari penjualan atau pembelian yang menggunakan elektronik atau menggunakan jaringan atau penggunaan apa saja dalam penjualan jasa atau produk itu disebut dengan e-commerce. Berbeda dengan e-bisnis. Kalau e-bisnis itu segala sesuatu kegiatan bisnis yang berhubungan dengan elektronik atau menggunakan internet atau menggunakan lain-lain yaitu disebut dengan bisnis. Berbeda dengan e-commerce. Kalau e-commerce itu dia merupakan bagian dari bisnisnya saja. Jadi banyak orang dia yang mensamakan apa itu bisnis dan e-commerce. Mereka tuh sebenarnya memang sama, tetapi e-bisnis ini dia cakupannya sangat luas, berbeda dengan e-commerce. Kalau e-commerce itu adalah elektronik komersial, yaitu hanya lebih fokus ke arah penjualan dan pembeli. Sedangkan kalau bisnis ini dia kegiatan apa saja sistem struk barang, supply chain manajemen, dan lain-lainnya. Apapun kegiatan yang berhubungan dengan bisnis menggunakan elektronik itu disebut dengan bisnis. Berbeda dengan e-commerce. Nah, di sini ada kegiatan e-bisnis. Yang pertama ada e-bisnis, pembelian dan penjualan menggunakan elektronik, pengadaan barang menggunakan elektronik, distribusi barang menggunakan elektronik, customer service online, marketing online, atau menggunakan elektronik. Terus ada transaksi, kemudian apapun itu, kegiatan yang menggunakan elektronik dalam bisnis itu disebut dengan bisnis. Di sini juga ada definisi bisnis menurut para ahli. Yang pertama ada Turban. Menurut Turban dan rekan-rekannya, e-bisnis adalah praktik menjalankan bisnis secara online. Ini termasuk tidak hanya membeli dan menjual produk, tetapi juga melayani pelanggan dan berkolaborasi dengan mitra bisnis menggunakan teknologi digital. Lalu menurut Café, dia mendefinisikan e-bisnis sebagai semua aktivitas bisnis yang menggunakan internet atau teknologi digital untuk menciptakan, mengubah, dan mengelola proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas suatu organisasi. Lalu menurut Kalakota dan Robinson, dia menjelaskan bahwa e-bisnis itu adalah kompleksitas penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan proses bisnis berfokus pada penggunaan internet untuk mendukung operasi bisnis. Selanjutnya, ada 7 elemen pada e-bisnis beserta penerapannya. Yang pertama ada kompetitif strategi. Kompetitif strategi dilakukan di dalam e-bisnis sebagai sebuah strategi agar bisnis dapat bersaing dengan sehat dan memenangkan persaingan. Memanfaatkan data mining merupakan salah satu strategi jitu dengan memanfaatkan sarana aplikasi
berbasis website dan mobile application, menyediakan layanan ERP, Enterprise Resource Planning, dan SOA, Service Oriented Architecture, layanan keamanan informasi, transaksi, dan lain-lain. Investasi ini dilakukan untuk memperoleh manfaat nyata yang disebut dengan IT value, nilai pemanfaatan teknologi informasi di dalam suatu usaha atau organisasi. Yang kedua, ada bisnis strategi. Bisnis strategi diperlukan dalam e-bisnis sebagai strategi yang dilakukan agar bisnis dapat berjalan dengan sukses, memanfaatkan media dan teknologi internet untuk bisnis tersebut. Misalkan, pemasaran produk secara online melalui internet, offline melalui media cetak, dan dari mulut ke mulut. Dengan melihat kebiasaan para konsumen, dapat ditentukan strategi bisnis dalam menjalankan e-bisnis. Misalkan, tren penggunaan internet saat ini adalah memanfaatkan layanan sosial media dan jaringan sosial. Maka, memungkinkan kedua hal ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media dalam melakukan periklanan dan publikasi atau sosialisasi ke penggunaan internet umum. Yang ketiga, value chain. Elemen ketiga di dalam e-bisnis adalah value chain, rantai nilai. Value chain didefinisikan oleh penemunya Michael Porter sebagai sebuah rantai urutan aktivitas dan proses yang terdapat di dalam suatu organisasi, bermanfaat untuk membuat sebuah desain produk beserta dengan proses produksi, pemasaran, pengiriman, dan dukungan teknis di dalamnya terhadap konsumen. Lalu yang keempat ada employees. Employees mengacu kepada aset penting di dalam bisnis berupa tenaga kerja, seperti karyawan, tenaga ahli, ataupun teknisi yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan bisnis dan e-bisnis yang berbasiskan internet dan komputer. Peningkatan kemampuan para tenaga kerja juga dapat dilakukan melalui adanya pelatihan dan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kemampuan yang meningkat para tenaga kerja akan menjamin bisnis berjalan lebih baik. Lalu yang kelima ada customer. Customer adalah salah satu pelaku di dalam kegiatan transaksi dan bisnis, baik pada dunia fisik maupun secara digital dalam bentuk e-commerce dan e-bisnis. Customer mengacu kepada para pembeli, pelanggan, konsumen di dalam bisnis. Customer harus dipuaskan melalui keamanan dan kenyamanan layanan yang diberikan di dalam bisnis. Hal ini akan menimbulkan kepercayaan yang berujung kepada peningkatan pendapatan bisnis. Lalu yang keenam ada market segment. Market segment atau bagian dari pasaran produk dan jasa bisnis merupakan wujud dari respon terhadap adanya kompetitif strategi antara bisnis Anda dengan bisnis kompetitor lainnya, terutama dengan model bisnis yang sama. Penentuan market segment penting untuk dilakukan agar bisnis termasuk juga e-bisnis dapat berjalan dengan baik. Lalu yang ketujuh ada business unit. Business unit ataupun unit-unit bisnis yang dijalankan merupakan bagian dari e-bisnis yang dijalankan dengan memanfaatkan adanya value chain ataupun proses bisnis di dalamnya, lalu employees serta bisnis strategi. Bisnis seutuhnya yang dijalankan melalui e-bisnis hendaknya memiliki unit-unit bisnis di dalamnya. Hal ini akan memudahkan di dalam pengelolaan dan proses-proses di dalamnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persamaan antara e-commerce dan e-bisnis yang signifikan. Yang pertama, interaksi dengan pelanggan. Baik e-commerce maupun e-bisnis memerlukan interaksi pelanggan untuk beroperasi. Pelanggan harus dapat mengakses platform online, memilih produk atau layanan, dan melakukan pemesanan tanpa pelanggan. Keduanya tidak akan memiliki nilai karena tidak dapat berinteraksi dengan pembeli seperti toko konvensional. Kedua, ada penggunaan fitur pemasaran online. Baik e-commerce maupun e-bisnis menggunakan fitur pemasaran online yang kuat seperti buletin, umpan balik, dan pemberitahuan penjualan. Meskipun beberapa untuk pemasaran digital mungkin terlihat agresif, namun hal ini membantu mempertahankan minat pelanggan dan mencegah mereka pergi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara e-commerce dan e-bisnis.
Lingkup. Yang pertama, lingkup e-bisnis memiliki cakupan yang lebih luas daripada e-commerce. E-bisnis melibatkan aspek-aspek seperti modal, sumber daya alam, pemasaran produk dan jasa, serta menangani resiko yang mungkin muncul setelah pembelian barang atau jasa, sementara e-commerce terbatas pada proses penjualan dan pembelian produk atau jasa secara online. 2. Fokus. E-commerce hanya berfokus pada kegiatan jual beli online, sedangkan e-bisnis lebih menekankan pada edukasi konsumen dan memastikan pemahaman mereka tentang manfaat produk atau jasa yang diperoleh dari transaksi online. Yang ketiga ada hubungan. E-commerce adalah subbagian dari e-bisnis. E-bisnis merupakan sistem yang lebih lengkap, mencakup berbagai komponen untuk mendukung operasional bisnis dengan menggunakan perangkat elektronik dan internet. Yang terakhir ada kompleksitas. E-commerce lebih sederhana dengan fokus pada pemasaran, spesifikasi, dan analisis penjualan. E-bisnis jauh lebih kompleks dan dapat mencakup setiap aspek bisnis. Setelah menyimak penjelasan dari presentasi kelompok kami, semoga kalian memahami tentang pengenalan e-commerce dan e-bisnis. Terima kasih telah menonton video kami, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.